Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat membara untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Baik anak-anak, share screen-nya sudah terlihat ya. Minggu kemarin kita telah belajar terkait dengan finishing produk kerajinan berorientasi pasar lokal sekaligus teknik pengemasan. Yang menjadi perhatian saat ini adalah teknik pengemasan yang banyak menggunakan plastik. Nah, hal ini akan menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan, yakni pencemaran. Oleh sebab itu, perlu sebuah inovasi kemasan yang ramah lingkungan. Contohnya adalah green warp. Bapak ada video terkait itu. Marilah kita lihat bersama-sama. Kita sudah membahas terkait dengan pengemasan produk. Nah, setelah kita memproduksi dan juga mengemas produk, langkah apa yang harus dilakukan? Adakah yang bisa memaparkan? Ya, silahkan Mbak Aglis. Memasarkan produk. Bagus, akan tetapi jawaban Anda kurang tepat. Silahkan yang lain yang mau memberikan tanggapan. Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Risma. Menurut saya ini, Pak, menentukan harga jual produk. Baik. Sebelum kita melakukan pemasaran produk, langkah yang harus dilakukan adalah menentukan harga jual. Nah, harga jual produk itu ditentukan dengan kita mengidentifikasi biaya produksi dan biaya non-produksi. Kemudian ditambah dengan laba yang diinginkan. Sebagai contoh, misalnya Mbak Aglis Farah kemarin membuat konektor masker. Nah, terdapat biaya produksi misalnya 5.000, kemudian biaya non produksinya adalah 2.000, maka itu 7.000 ditambah dengan labanya katakanlah 3.000. Maka harga jual yang ditetapkan oleh Mbak Aglis itu adalah 10.000 per unit. Seperti itu ya anak-anak. Adakah yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Silahkan Mbak. Kalau untuk menentukan keuntungan gitu biasanya berapa ya persentasenya, Pak? Baik, sebelum saya jawab, adakah yang mau menjawab? Saya, Pak. Silahkan. Kalau menurut saya 10%, Pak. Oke, ada jawaban yang lain? Mungkin 20%. Oke, terima kasih. Jawaban kalian tidak ada yang salah. Jadi, di dalam penentuan laba atau keuntungan dari sebuah produk itu didasarkan pada kebijakan masing-masing penjual atau produsen. Seperti itu ya Mbak Mas. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai laba itu terlalu tinggi yang menyebabkan nanti konsumen tidak mampu dan tidak mau untuk membeli produk kalian. Seperti itu ya. Baik anak-anak, setelah kita memahami terkait dengan pengemasan dan juga produksi kerajinan berorientasi pasar lokal, kita akan belajar terkait dengan perhitungan titik impas. Melalui pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu memahami perhitungan titik impas usaha kerajinan yang berorientasi pasar lokal, sekaligus nantinya diharapkan kalian mampu menyusun rencana pengembangan usaha kerajinan yang berorientasi pasar lokal. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan break-even point, adakah yang bisa menjelaskan apakah itu break-even point? Saya, Pak. Silahkan Mbak Farah. Break-even point adalah titik imbang. Ya, ada pendapat lain? Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Risma. Titik impas, Pak. Baik, betul yang disampaikan oleh Mbak Risma, Mbak Aglis. Break-even point, impas itu satu analisis bertujuan menemukan titik dalam unit atau rupiah yang menunjukkan bahwa biaya itu sama dengan pendapatan. Seperti itu. Jadi, tujuan perhitungan BEP itu yang pertama adalah mendesain spesifikasi produk dan merencanakan yang diinginkan. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait dengan perhitungan BEP. Jadi ada dua rumus BEP, yakni BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit itu dirumuskan dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan price per unit atau harga per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Sedangkan BEP rupiah didapat dengan cara membagi total biaya tetap
dengan margin per kemasan yang dibagi dengan harga jual per kemasan. Saya akan memberikan contoh latihan. Nah, pembahasannya seperti ini, Mbak Mas. Fixed cost-nya 500.000, variable cost-nya 10.000, harganya 20.000. Maka dimasukkan ke dalam rumus ya. Maka hasilnya 50 unit. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya laba akan dicapai apabila Aglis Creation itu menjual pada unit ke 51, 52, 53, dan seterusnya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan tugas kelompok, di mana nanti kalian akan mengerjakannya secara berkelompok di breakout Zoom, di mana kalian harus mendiskusikan penyelesaian kasus terkait dengan break even point. Kan saya bagikan bentuk lembar kegiatan. Baik anak-anak, untuk mengerjakan tugas tersebut, saya akan membagi kalian ke dalam 3 room breakout Zoom. Nah, nanti kalian harus mengerjakan itu dalam waktu 10 menit, untuk kemudian ada yang saya tunjuk dari satu kelompok untuk presentasi secara acak. Seperti itu ya anak-anak. Silahkan, selamat Baik, bekerja. Pak. Kalian sudah menerima LKPD ya, silahkan untuk dikerjakan. Kalau biaya tetap menurut kalian apa, teman-teman? Biaya Biaya yang tidak akan berubah berapapun jumlah produksinya. Adakah yang mengalami kesulitan? izin bertanya, Pak, untuk rincian biaya pada biaya tetap dan variabel itu nanti kita isikan apa ya, Pak? Oke, jadi nanti kalian lihat kembali kasusnya tadi, yang termasuk biaya tetap itu apa? Contohnya biaya tetap apa? Misalnya peralatan di situ, masukkan di situ. Gitu ya, Mbak Mas? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik anak-anak, kalian tadi sudah berdiskusi terkait dengan lembar kegiatan peserta didik. Untuk selanjutnya, seperti janji saya tadi, saya ingin salah satu dari kelompok kalian untuk memaparkan. Untuk kelompok yang saya pilih adalah kelompok 1. Silahkan dipresentasikan. Ini jawaban dari kelompok kami untuk biaya tetap itu adalah biaya untuk BEP rupiahnya di sini kami mendapatkan 4 juta. Baik, ada yang punya jawaban yang lain? Jika tidak ada, saya akan memberikan review. Nah, untuk definisinya terkait dengan biaya tetap dan biaya variabel tepat ya. Terima kasih tadi sudah mengerjakan tugas kelompok dan berdiskusi secara aktif untuk memantapkan kembali terkait dengan pengetahuan yang kalian dapat. Silahkan kalian mengerjakan kuis melalui Quizizz. Jadi siapkan gadget kalian untuk mengerjakan kuis ya. Di kuisnya melalui Quizizz, kalian buka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode. Lebih jelasnya, saya akan kirim kode ini pada room chat, tinggal klik saja. Adakah yang mengalami kendala? Tidak ada, Pak. Sebentar, Pak. Sudah 10 siswa, kita mulai ya. Oke, untuk skor tertinggi diraih oleh Mbak Weda, dan kedua adalah Mbak Miska, dan yang ketiga adalah Mbak Risma. Oke, selamat untuk kalian. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan, adakah dari kalian yang akan memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Risma. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita mempelajari mengenai break even point, di mana pada break even point ini kita mampu mengetahui jumlah barang yang akan kita produksi sekaligus BEP rupiah sehingga kita tidak akan mengalami kerugian. Begitu, Pak. Baik, tepat sekali jawaban dari Mbak Risma. Terima kasih atas kesimpulannya. Jadi kalian tadi sudah belajar terkait dengan menentukan break even point, baik itu BEP unit dan juga BEP rupiah. Harapannya setelah ini kalian bisa merencanakan laba dengan analisis BEP sesuai dengan produk yang telah kalian buat sebelumnya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang,
kita akan belajar terkait dengan penyusunan laporan keuangan sederhana untuk produk kerajinan berorientasi pasar lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.